Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Samsul dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Adis Dukma Sabia yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai subbab dengan judul Truth dan Truthfulness bersama rekan saya Aldina Audria. Untuk materi pertama akan saya sampaikan mengenai whistleblowing. Whistleblowing adalah ketika seseorang karyawan atau mantan karyawan menyampaikan informasi mengenai masalah moral yang signifikan kepada seorang di dalam posisi untuk mengambil tindakan atas masalah tersebut dan melakukannya di luar saluran organisasi atau perusahaan yang disetujui. Kemudian dalam whistleblowing ini terdapat 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pengungkapan, yang merupakan informasi yang sengaja disampaikan di luar saluran organisasi atau perusahaan tempat si karyawan ini bekerja yang disetujui atau dalam situasi di mana orang yang menyampaikan berada di bawah tekanan dari orang lain untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah topik. Topik ini merupakan informasi yang menyangkut apa yang diyakini orang tersebut yang melaporkan tadi sebagai masalah moral yang signifikan bagi organisasi. Contohnya seperti ancaman terhadap keselamatan, kemudian kesejahteraan publik atau karyawan, perilaku kriminal, kebijakan yang tidak sesuai dengan hak-hak para pekerja atau hak-hak para konsumen misalnya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Mungkin topik ini menyangkut kerugian orang banyak karena si pelapor ini merasa hal ini sangat merugikan sehingga perlu untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga adalah agen. Agen ini merupakan orang yang mengungkapkan informasi atau yang melaporkan informasi terkait penyelewengan terhadap suatu kebijakan atau ia merasa bahwa suatu keputusan itu terlalu merugikan banyak karyawan atau publik atau konsumen seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penerima. Penerima ini merupakan seperti apa ya? Penerima ini informasi yang disampaikan kepada seseorang atau organisasi yang berbeda dalam posisi untuk bertindak atas masalah tersebut. Jadi penerima ini adalah mungkin bisa dibilang lembaga atau mungkin dia lapornya ke perseorangan yang dilaporkan atas mengenai masalah yang menurut pelapor ini adalah suatu hal yang besar dan perlu ditindaklanjuti, tetapi tidak terlihat dengan kasat mata seperti itu. Kemudian terdapat whistleblowing eksternal. Dikatakan whistleblowing eksternal ini ketika informasi diteruskan keluar organisasi. Kemudian ada juga whistleblowing internal yang terjadi ketika informasi disampaikan kepada seseorang di dalam organisasi. Jadi lebih mudah dipahaminya bahwa kalau whistleblowing eksternal itu kita melaporkan suatu permasalahan itu kepada pihak luar. Dan kemudian kalau yang internal itu adalah kita menyampaikan suatu informasi tersebut di dalam organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja, seperti itu. Hal ini memungkinkan untuk membedakan antara whistleblowing terbuka atau individu secara terbuka mengungkapkan identitas mereka saat menyampaikan informasi, atau ada whistleblowing secara anonim di mana si pelapor ini tidak mencantumkan nama atau instansi atau apapun itu, jadi dia disebut sebagai anonim. Kemudian whistleblowing ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Dalam kondisi tersebut juga ada beberapa kewajiban untuk whistleblowing, dan dalam beberapa situasi juga ada pertimbangan moral lainnya ketika kita melakukan whistleblowing. Syaratnya itu yang pertama adalah kerugian aktual atau potensial yang dilaporkan adalah serius. Jadi ketika kita melaporkan sebuah permasalahan atau mungkin kerugian atau kriminal di dalam suatu organisasi, kita harus memastikan bahwa kerugian itu benar-benar nyata, maksudnya benar-benar berimpact langsung kepada orang banyak atau mungkin karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kerusakan telah didokumentasikan secara memadai. Menurut saya dokumentasi itu hal yang paling penting dalam pelaporan suatu permasalahan, karena mungkin saja jika tidak dicantumkan dokumen, mungkin pelaporan kita bisa dinilai sebagai pelaporan hoax karena tidak memiliki bukti dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran telah dilaporkan kepada atasan langsung. Kemudian selanjutnya adalah setelah tidak mendapatkan kepuasan dari atasan,
jalur reguler dalam organisasi telah digunakan untuk mencapai manajemen tertinggi. Ketika kita telah melaporkan sesuatu yang menjanggal itu tadi kepada atasan kita, kemudian tidak direspon dengan baik atau tidak ditindak dengan baik, maka kita melakukan pelaporan ke manajemen tertinggi dengan harapan ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian yang kelima, ada harapan yang masuk akal bahwa whistleblowing ini dapat membantu atau mengatasi kerugian tersebut. Namun dari kelima syarat tersebut, di suatu kondisi tertentu atau permasalahan tertentu itu tidak diharuskan untuk mencantumkan 5 syarat-syarat tersebut, tetapi setidaknya ada 2 atau 3 dari syarat tersebut yang telah dipenuhi oleh si pelapor, sehingga laporan yang dibuat itu kredibel. Mungkin dokumentasi adalah hal yang paling penting menurut saya dalam melakukan whistleblowing ini. Kemudian selanjutnya adalah protecting whistleblower. Whistleblower ini memiliki kemungkinan besar untuk tidak dihargai dan berada dalam keadaan yang berbahaya, dan whistleblower ini memainkan peran penting dalam memberi suatu informasi kepada publik mengenai skandal perusahaan dan pemerintah. Namun dalam pegawai pemerintah telah memenangkan perlindungan penting. Jadi di dalam pegawai pemerintah itu ada berbagai undang-undang federal yang terkait dengan perlindungan dan keselamatan lingkungan, dan Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil tahun 1978 yang melindungi mereka, dan pembalasan atas pengungkapan informasi yang sah yang diyakini menunjukkan pelanggaran pada hukum, peraturan atau regulasi apapun, termasuk salah urus, pemborosan dana, penyalahgunaan, dan lain-lain. Kemudian tak hanya di sektor pemerintah, sektor swasta juga dilindungi oleh undang-undang yang melarang pemecatan atau pelecehan terhadap pelaku whistleblowing atau whistleblower yang melaporkan pada badan pengatur pemerintah mengenai pelanggaran sekitar 20 undang-undang federal di dalam sektor swasta, termasuk juga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah common sense procedures. Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mengambil suatu tindakan, terutama tindakan whistleblowing. Yang pertama adalah berusaha untuk bekerja melalui saluran organisasi normal. Kita juga harus mengenali aturan formal dan informal untuk mengajukan banding di dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah cepat dalam mengungkapkan keberatan, karena menunggu terlalu lama ini terkesan kita sedang merencanakan keuntungan. Jadi ketika kita sudah menemui menemui kejanggalan atau mungkin ini tidak sesuai dengan prinsip perusahaan atau organisasi, itu sebaiknya kita cepat-cepat mencari bukti, kita dokumentasikan dan langsung dilaporkan. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan perasaan tiap orang yang terlibat, hindari kritik pribadi yang menimbulkan antagonisme dan mengalihkan perhatian dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi mungkin dalam melakukan whistleblowing ini kita harus mengenyampingkan ego kita. Mungkin kita memiliki masalah pribadi dengan atasan atau perusahaan. Nah, hal-hal yang seperti itu, maksudnya kritik pribadi atau ego pribadi, sensi pribadi terhadap suatu lembaga, itu harus disingkirkan. Kemudian yang keempat adalah memberitahu atasan mengenai tindakan Anda, karena bagaimanapun juga kita masih kerja di mungkin kita terlibat, istilahnya mungkin tidak selalu bekerja, kita terlibat di dalam suatu organisasi, sehingga kita harus tetap mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan atau lakukan seperti itu. Kemudian akurat dalam pengamatan dan klaim. Selanjutnya konsultasi dengan kolega. Selanjutnya sebelum memutuskan untuk keluar dari organisasi, pertimbangan juga komitmen etika profesional, karena bagaimanapun juga ketika kita telah tergabung dalam suatu organisasi resmi atau bekerja di dalam suatu pekerjaan, artinya kita adalah seorang pekerja yang juga harus memperhatikan etika profesional. Jangan sampai karena kita melakukan whistleblowing ini kita melupakan bahwa kita adalah seorang pekerja yang memiliki etika profesional. Kemudian yang terakhir adalah sadar akan tanggung jawab hukum atau konsekuensi, karena menjadi pelaku whistleblowing atau yang disebut sebagai whistleblower itu memiliki memiliki resiko yang sangat besar, baik itu secara mental ataupun secara hukum, karena istilahnya kita mengungkapkan skandal yang tersirat di dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga tidak semua orang itu berani untuk menjadi whistleblower.
Kemudian selanjutnya adalah beyond whistleblowing. Secara umum metode ini tidak terlalu menjanjikan sebagai metode terbaik untuk mengatasi masalah dan harus dipandang sebagai upaya terakhir. Cara yang jelas untuk menghilangkan kebutuhan akan whistleblowing internal adalah agar manajemen memberikan kebebasan yang lebih besar dan keterbukaan komunikasi di dalam organisasi tersebut. Sedangkan dalam whistleblowing eksternal, sebagian besar juga dapat dihindari dengan jenis modifikasi intraorganisasi yang sama. Namun akan selalu ada kasus yang menyusahkan di mana manajemen puncak dan petinggi-petinggi organisasi atau perusahaan tersebut berbeda dalam menilai suatu situasi, meskipun kedua belah pihak mungkin sama-sama peduli untuk memenuhi kewajiban profesional mereka, terutama terhadap keselamatan. Nah, kemudian sampai saat ini asumsinya adalah bahwa whistleblowing ini adalah cara paling terakhir yang kita lakukan ketika kita menemui adanya suatu penyelewengan atau something di dalam suatu perusahaan. Karena ya itu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa resiko untuk melakukan whistleblowing ini sangat besar, baik itu secara pribadi ataupun nanti berimpact kepada organisasi atau perusahaan yang tempat ia bekerja, seperti itu. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alina Audria. Silakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai honesty and research integrity. Yang pertama adalah truthfulness atau sifat kebenaran yang menjelaskan bahwa standar kejujuran dalam bidang teknik sangatlah tinggi, jauh lebih tinggi daripada dalam kehidupan sehari-hari. Ini menuntut larangan absolut terhadap kebohongan dan menetapkan ideal tinggi untuk mencari dan mengatakan kebenaran. Di kehidupan sehari-hari, persyaratan kejujuran seringkali tidak jelas dan dipertentangkan. Namun, dalam teknik, kejujuran sangat penting karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Engineer diharapkan untuk selalu berbicara dengan jujur dan menghindari segala bentuk penipuan. Ada 2 aturan dalam Kode Etik National Society of Professional Engineers yang berkaitan dengan kejujuran. Aturan pertama menyatakan bahwa insinyur hanya boleh membuat pernyataan publik secara objektif dan jujur, sedangkan aturan kedua melarang mereka melakukan tindakan yang menyesatkan. Engineer diharapkan untuk bertanggung jawab atas kejujuran mereka dan pelanggaran aturan ini akan diperiksa oleh NSPI. Selanjutnya, pembahasan mengenai trustworthiness atau sifat dapat dipercaya. Buku ini menjelaskan mengapa kejujuran itu sangat penting, khususnya dalam bidang engineering. Namun juga umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan pentingnya kejujuran adalah karena dengan kejujuran kita menghormati otonomi seseorang. Ketika seseorang menipu, maka mereka sedang menghalangi kemampuan orang lain untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri. Kebohongan adalah bentuk manipulasi yang merusak kemampuan orang lain untuk melakukan kegiatan yang sah berdasarkan kebenaran yang tersedia yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dalam situasi tertentu, ini dapat menyebabkan kerugian tambahan. Penipu menggunakan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka sendiri daripada menghormati mereka sebagai makhluk yang rasional dengan keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan serangan terhadap otonomi seseorang. Selain itu, teori moral juga mendukung kejujuran sebagai bentuk menghormati otonomi seseorang. Dalam engineering, ketidakjujuran dapat menyebabkan kerugian finansial, cedera, dan sampai kematian. Yang lebih penting lagi, melanggar kewajiban kejujuran sama dengan merusak kepercayaan. Dalam buku ini menjelaskan bahwa kejujuran memiliki 2 hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu truthfulness yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang memberikan kita tanggung jawab untuk memberikan kebenaran, dan yang kedua yaitu trustworthiness, yang memberikan kita tanggung jawab untuk mendapatkan kepercayaan. Keduanya saling terkait karena ketidakjujuran melanggar kepercayaan, dan pelanggaran kepercayaan biasanya melibatkan penipuan gitu. Di dalam engineering, kejujuran sangat penting karena mereka harus menghasilkan produk yang aman dan berguna untuk masyarakat. Pelanggaran kewajiban kejujuran dapat merusak reputasi para engineer dan menghancurkan kepercayaan publik pada kemampuan mereka. Oleh karena itu, kejujuran ini sangat ditekankan dalam engineering karena kejujuran merupakan ciri utama dari seorang engineer yang berkualitas baik dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai kejujuran dalam dunia pendidikan. Jadi,
khususnya tuh dalam mengambil gelar sebagai seorang engineer. Data dalam buku ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam pendidikan cukup mengkhawatirkan. Banyak siswa yang melakukan kecurangan akademik seperti mencontek, membuat informasi palsu, menjiplak karya orang lain, membantu siswa lain untuk berbuat curang, dan melakukan sabotase. Alasan para siswa melakukan ini juga bermacam-macam, termasuk kekhawatiran akan performa seperti mendapatkan nilai atau ranking yang buruk, tekanan dari orang tua atau orang lain, dan keyakinan bahwa kecurangan akademik tidak begitu berdampak di masa depan. Namun ada juga siswa yang tetap jujur karena mereka tahu bahwa kecurangan tuh tidak adil dan merugikan orang lain. Seharusnya semua orang sudah menyadari bahwa kecurangan yang dilakukan dalam dunia pendidikan menciptakan kecurangan-kecurangan dalam dunia kerja, termasuk dalam engineering yang nantinya dapat membahayakan banyak orang gitu. Selanjutnya tentang kejujuran dan integritas dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian, kejujuran sangat penting karena tujuan dari penelitian itu sendiri kan untuk menemukan, mengungkapkan, dan menyebarkan kebenaran. Ada banyak tempat di mana penelitian dilakukan, seperti di universitas, laboratorium, pemerintah, dan perusahaan. Meskipun persyaratan moralnya berbeda-beda, tanggung jawab kejujurannya tuh tetap berlaku di semua tempat. Jadi kayak tanggung jawab kejujurannya tuh general gitu. Integritas dalam penelitian berkaitan dengan mempromosikan keunggulan dalam mengejar kebenaran, dan betapa pentingnya untuk menjaga aspek positif ini ketika berbicara tentang kejujuran dalam penelitian. Sebagai contoh, jika sedang melakukan eksperimen, peneliti harus melaporkan segala sesuatu yang bisa membuat hasil tidak valid, termasuk hal-hal yang tidak benar-benar diyakini oleh peneliti itu sendiri. Etika dalam penelitian juga meliputi banyak hal, termasuk mendefinisikan integritas dan kecurangan penelitian, melakukan dan melaporkan eksperimen, melindungi subjek penelitian, memberikan dan memperoleh kredit, serta melaporkan kecurangan. Terdapat dua jenis definisi kecurangan dalam penelitian, yaitu definisi yang lebih luas dan definisi yang lebih sempit. Definisi yang lebih luas ini biasanya menekankan pada kejujuran dalam melakukan dan melaporkan eksperimen. Sementara definisi yang lebih sempit cenderung lebih sering dilakukan oleh universitas, perusahaan, dan kelompok lain yang anggotanya mungkin dapat dikenakan hukuman atas tindakan yang salah. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai bias and self-deception. Salah satu bentuk self-deception adalah keyakinan irasional yang dimiliki oleh seseorang yang dimotivasi oleh keinginan, harapan diri sendiri, ketakutan, dan harga diri, sehingga penilaian kita terhadap sesuatu menjadi bias. Dalam buku ini diberi contoh, pada tahun 1989, seorang profesor di University of Utah, Stanley Pons, dan profesor dari University of Southampton bernama Martin Fleischmann menemukan metode yang mereka pikir dapat menghasilkan sumber energi tak terbatas yang disebut cold fusion. Namun setelah banyak penelitian, ditemukan bahwa metode ini tidak berhasil direplikasi dan dianggap sebagai kesalahan dalam penelitian. Kesalahan ini muncul karena Pons dan Fleischmann ini tidak mengikuti prosedur penelitian yang benar, dan mereka terlalu bersemangat dengan hasil penelitiannya ini, sehingga ini menjadi pelajaran tentang bagaimana bias and self-deception dapat merusak penelitian yang seharusnya objektif. Gitu. Lalu mengenai protecting research subject. Dalam buku ini dijelaskan bahwa eksperimen dengan subjek manusia hanya diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari subjek yang bersangkutan. Dalam prosesnya, peneliti diwajibkan untuk memberitahu subjek mengenai risiko, manfaat, alternatif, prosedur, dan segala informasi yang ingin diketahui oleh subjek secara jujur. Jika subjek penelitian yang digunakan bukan orang dewasa yang memiliki akal sehat, maka ada aturan khusus yang menanganinya. Subjek penelitian anak-anak harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan diharapkan akan memberi manfaat pada anak tersebut. Dan subjek terhadap orang-orang yang dilembagakan seperti di penjara atau di rumah sakit jiwa membutuhkan standar yang tinggi atau bahkan di beberapa tempat itu dilarang. Lalu yang terakhir adalah penjelasan mengenai giving and claiming credits. Ada beberapa bentuk ketidakjujuran pada peneliti dalam memberi dan mengklaim credits. Beberapa di antaranya adalah plagiarisme, penyalahgunaan kredensial,
dan daftar kepenulisan yang menyesatkan. Sehingga pada akhirnya terdapat konsensus bahwa para peneliti diwajibkan untuk melaporkan peneliti lain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan Disi sampaikan. Terima kasih.